Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ketiga ini kita berbicara mengenai power laws and their implication. Ini untuk chapter 6 dari buku referensi 1 atau referensi 1. Baik, kita lanjut dahulu untuk buku ini. Kita lihat di sini, a bit of history. Di sini disebutkan bahwa secara logika saintifika ya, bahwa investor itu bisa memulai membuat argumen bahwa internet itu merupakan hal baru dalam pemasaran dengan tetap memiliki barrier yang cukup tinggi untuk memasukinya, yang mereka para pemain lama itu kalau sudah ada di dalamnya dijamin ada secure-nya juga. Jadi ini memang akan cerita terkait dengan katakanlah inovasi yang dihubungkan dengan teknologi internet. Kemudian juga dalam tulisan lain, di sini Michael Mauboussin itu bercerita mengenai absolute power. Dia mengatakan in it he asserted that power laws strongly support the view that online market are winner take all. Di sini disebutkan Michael Mauboussin itu bahwa kekuatan itu secara mantap memberikan dukungan pada pandangan bahwa online market itu merupakan sesuatu yang baik sebagai pemenang dalam pemasaran. Ini bisa dilihat dari boomingnya .com yang beredar di sekitar kita ya. Bisnis online dan sebagainya atau doing business on the internet itu sudah dimulai sejak tahun akhir 90-an sampai saat ini, yang memanfaatkan teknologi internet yang tidak lagi pasarnya itu terbatas secara lokal, bahkan secara global. Sehingga dengan demikian bisa memberikan keuntungan bagi para pemainnya. Demikian juga kita tahu misalnya ada Jeff Bezos di sini yang memulai usaha untuk .com itu pada toko buku di sini adalah Amazon awal asal muasalnya. Ya tentu sekarang sudah makin berkembang lagi. Nah itu juga katakanlah suatu inovasi yang saat itu belum dikenal bagaimana menggunakan teknologi internet untuk membuat inovasi dalam pemasaran atau dalam eh, penjualan buku-buku misalnya. Maka saat itu Jeff Bezos dengan Amazonnya membuka hal tersebut. Demikian juga Google, dia itu beda lagi Google yang dilakukan oleh Google itu membuat semacam katakanlah lapangan, boleh katakan begitu, membuat lapangan yang di lapangan itu siapapun orang bisa bermain, siapapun orang bisa masuk dan tanpa perlu harus bayar. Mau main apapun dipersilahkan, tetapi Google sendiri juga di dalamnya itu mengundang para pedagang atau katakanlah mereka perusahaan-perusahaan untuk memasang iklan. Yang iklan itu dijajakan kepada para pengunjung lapangan yang disediakan oleh Google gratis tadi. Nah, dengan cara seperti itu juga Google itu bisa memperoleh keuntungan dan sebagainya. Kemudian long tail sukses sini. Ya, kita mengenal ada Amazon, eBay, Google, dan Netflix. Ini adalah perusahaan-perusahaan .com yang men-share dan memiliki karakteristik yang cukup kuat dalam bisnis .com tadi. Beberapa karakteristiknya misalnya disebutkan di sini, bahwa mereka itu secara inventory, mereka tidak perlu lagi membuat stok, katakanlah begitu. Tidak perlu lagi mereka menyimpan barang-barang untuk dikirim kepada para pelanggannya, tetapi mereka sudah punya hubungan baik dengan katakanlah pabrik-pabrik atau produsen-produsen lain, sehingga apabila ada yang memesan tinggal dijajakan di tokonya, ada yang memesan langsung toko itu dihubungi supaya memberikan atau mendeliver barang yang dipesan oleh pelanggan. Dengan kata lain, tidak perlu mempunyai stok, tidak perlu mempunyai pergudangan.
yang ditempuh oleh karakteristik yang dilakukan offload physical inventory to other parties. Kemudian yang keduanya, masing-masing perusahaan itu di sini berinvestasi secara cukup besar dan seperti kita ketahui juga, perusahaan-perusahaan.com ini awal-awalnya tidak terlalu mencari keuntungan. Tapi mereka itu membuat gerakan-gerakan bagaimana supaya mereka lebih dahulu dikenal oleh masyarakat pelanggan. Dan setelah nanti jadi perusahaan yang sudah dikenal dengan baik, maka baru memikirkan hal-hal yang seperti itu. Kan, untuk bagaimana sustain dan pengertian itu tidak sekedar dikenal, tapi juga bisa profit. Walaupun apakah selalu berhasil, itu juga belum tentu juga. Tapi ada trik yang dimainkan oleh para pemain bisnis di .com yang pernah dilakukan. Kemudian juga di sini disebutkan ada The Black Swan Food and Food by Randomness. Di sini dituliskan bahwa terjadi sesuatu yang kontras antara power loss and Gaussian. Bell curve di sini, kurva Bell yang dimaksud di sini, bagaimana level terhadap kekritisan dari budaya. Artinya ada kekuatan hukum di sini, ada hukum-hukum yang ternyata memberikan pengaruh juga terhadap di sini pemasaran dari buku. Nah, itu yang dinyatakan oleh Nassim Nicholas Taleb di sini. Dia mengatakan bahwa risiko kekayaan fame dan informasi, keterkenalan dan informasi pada network itu memiliki long tail distribution, bahwa di situ terjadi di sini risiko nothing that fatal risk. Kemudian keduanya juga itu adalah bisa memberikan dikenalnya kita dengan lebih banyak lagi kurva yang tadi B itu yang harus dikerjakan oleh para analis finansial atau analis keuangan. Dan kata lain, memang harus dikelola juga perusahaan-perusahaan tadi itu tentu tidak sekedar menjajakan barang, tetapi juga harus ada analis-analis lain, termasuk di dalamnya analis keuangan, bagaimana lalu lintas keuangan itu bisa berjalan, yang tentu saja untuk kepentingan operasional, untuk kepentingan permodalan, dan kepentingan yang lain itu harus diperhatikan. Jangan sampai bahwa memang awalnya bakar uang, memang awalnya adalah modalnya besar, tetapi tentu itu harus diimbangi juga dengan penjualan yang menjanjikan untuk sustainability perusahaan tersebut. Kemudian juga fakta yang lain di sini disebutkan bahwa living in a long tail has new cost, opportunities, and risk. Dalam long tail tadi, bisnis yang dijalankan oleh .com tadi, tentu saja harus memperhatikan di sini biaya, kesempatan, dan risiko. Itu yang harus dipikirkan. Bahkan di sini disebutkan, recent research suggests that the long tail is getting both longer and more lucrative. Wah, long tail tadi tentu saja bisa lebih panjang dan bisa lebih murah dalam hal ini untuk bagaimana melakukan hal tersebut. Itu juga pernah dilakukan penelitian oleh Eric Brynjolfsson. Ini adalah salah satu yang menyatakan IT productivity paradox. Eric Brynjolfsson itu, atau yang menggaungkan slogan seperti itu ya. Tapi di sisi lain dia juga di sini melakukan penelitian untuk Amazon, penjualan Amazon dari tahun 2000 sampai 2008. Kemudian dia menulis bahwa the result di sini provide empirical evidence that Amazon long tail has become longer and fatter in 2008 than in 2000 ya. Tentu saja seperti kita ketahui secara empiris itu memang Amazon itu sudah didirikan sejak tahun 90-an.
Tapi yang diamati itu sejak tahun 2000 sampai 2008. Dan tentu makin ke sini makin baik menurut apa yang diteliti oleh Bryn Jobson di sini ya. Tahun 2008 di sini meningkat penjualannya. Tapi di sisi lain book sales decline, mengalami penurunan untuk penjualan buku. Tapi barang-barang yang lainnya meningkat. Such a decline is at a slower pace in 2008 than in 2000. Artinya, seperti kita ketahui, Amazon itu bisnis utama awalnya memang di penjualan buku. Walaupun makin ke sini juga makin berkembang. Nah, dinyatakan di sini, pada tahun 2008, persoalan bukunya itu memang mengalami decline, gitu, kata Eric Bin Jackson. Tetapi di bidang yang lainnya tetap dia berkembang dengan baik untuk Amazon.com tadi. Kemudian kita lihat di sini implication. As with App Store for basically the same reason, digital download remove much of the risk from the seller, which can pay royalties after sale without upfront investment in inventory. Nah, di sini secara dasar dengan alasan yang sama bahwa digital download itu bisa mengalihkan, bisa memindahkan demikian banyak dari risiko para penjual yang tentu saja bisa memberikan royalti setelah penjualan itu melalui investasi yang tidak perlu dilakukan di inventory. Nah, tentu seperti cerita tadi bahwa beberapa perusahaan tadi tidak butuh lagi atau tidak memerlukan stok penstokan atau pergudangan, tetapi tetap menggunakan pergudangan yang dimiliki oleh produsen. Nah, perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan kondisi seperti itu sehingga tetap bisa tahan banting. Tidak perlu banyak investasi, dia tetap memanfaatkan nilai yang bisa diperoleh dari keberadaan teknologi informasi ini. Netflix, Apple, Google are striving to become purely digital in their content business. Makin ke sini, Netflix, Apple, dan Google juga makin tetap dia bertahan untuk menjadi perusahaan digital ya, dalam konten bisnis mereka. Kemudian disebutkan ada komentator dari internet yaitu Clay Shirky di sini mengatakan bahwa traditional organization cannot afford to have large numbers of contributor who don't contribute much. Bahwa organisasi tradisional itu tidak bisa menggapai jumlah yang demikian besar dari para kontributor yang tidak berkontribusi banyak juga pada mereka. Ya tentu saja itu adalah sesuatu yang alami. Kalau tidak berkontribusi tentu tidak akan menggapai apa yang mereka usahakan dalam ikut mengembangkan perusahaan kita. Kemudian kita lihat looking ahead di sini. Di dalam buku ditulis seperti ini. For this reason, management is changing at places like developer network. Manajemen, tentu saja mereka pengelola perusahaan-perusahaan tadi itu mengalami perubahan di tempatnya sebagaimana developer network, para pengembang dari network itu sendiri mengalami perubahan juga. Tentu ini sesuatu yang alami bahwa manajemen tentu akan juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi pada keadaan bisnis yang tentu saja saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya. Bisnis.com termasuk juga kerjasama dengan produsen, kerjasama dengan konsumen, dan sebagainya. Itu akan mengubah perilaku, termasuk manajemennya itu sendiri, bagaimana harus menyiasati perubahan-perubahan yang terjadi di luaran. Baik, kita lanjut saja untuk buku kedua di sini. Di sini tulisan Heritage Tourism Portal Web, Page Design with Factor and Correlation Analysis. Ini sesungguhnya adalah suatu paper yang ditulis dalam buku yang di sini memberikan advice pada kita bagaimana membangun situs portal untuk
dengan pertimbangan di sini sejumlah analisis korelasi dan faktor-faktor lain sehingga web itu menjadi baik. Nah, di sini yang dijajakan di dalam situs ini atau di dalam paper ini adalah terkait dengan ecotourism yang didefinisikan di sini sebagai widely perceived as a nature-based form of alternative tourism that embodies the visitor trade that makes tourism supposedly lack sini. Jadi yang akan dibangun di sini terkait dengan ekoturism, pariwisata, terkait dengan lingkungan dan bagaimana menghadapi kondisi pariwisata yang makin marak dan berkembang di dunia ini. Di sini tentu saja ada kaitan dengan heritage electronic tourism concern, the use of electronic media for promotion, site development dan seterusnya, bahwa ekoturism, electronic tourism itu di sini tentu bagaimana difasilitasi dengan media-media elektronik untuk kepentingan promosi, membangun situs, diperlihatkan gitu di dalamnya dan menginterpretasikan, memberikan penjelasan-penjelasan, ada layanan para pengunjung, kemudian pengembangan ekonomi, dalam arti misalnya di tempat wisata juga ada para katakanlah penjajah atau para pelaku ekonomi yang lain yang bisa ikut serta juga berkembang dengan keberadaan pariwisata tadi. Gitu. Kemudian use historical, cultural, and environmental setting. Ya tentu saja bisa bercerita juga terkait dengan sejarah, budaya, dan lingkungan yang itu harus ada di dalam sebuah ekoturism yang diinginkan pada paper di sini ya. Kemudian dilihat dari literatur review di sini disebutkan banyak hal. Artinya karena ini sebagai sebuah paper diceritakan di sini mengenai berbagai macam web yang terkait dengan bagaimana membangun situs untuk kepentingan pelayanan kepada orang banyak. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci, tetapi bisa dilihat lebih lanjut dalam paper tadi apa saja yang perlu diperhatikan dalam membangun situs tadi. Demikian juga dalam literatur review berikutnya seperti hal yang sama, termasuk di sini pembuatan clustering mechanism for tourism data can facilitate the effectiveness and accessibility of information for tourists. Artinya bagaimana pariwisata itu dibuat klaster-klaster, tentu saja dengan beragam kepentingan di sini, klaster. Ada klaster terkait dengan lingkungan itu sendiri, bisa juga dengan flora, fauna, dan sebagainya. Ada informasi dari situs tadi, jika ingin wisata terkait dengan pendalaman mengenai flora dan fauna, tentu kalau di kita misalnya di ujung kulon terkait dengan badak dan seterusnya. Kalau terkait dengan yang lainnya bisa diinformasikan berada di hutan sancang di Garut dan sebagainya. Kemudian di sini portal function dengan cara membuat portal. Di sini portal website contain pages that are organized by navigation. Nah, ini perlu dibuat satu situs portal yang di dalamnya perlu dilengkapi dengan perlengkapan navigasi. Artinya para pengunjung bisa mengeksplorasi bagian-bagian yang dia butuhkan sampai kalau bisa sedetil-detilnya sesuai dengan kepentingan keberadaan situs dan seterusnya. Metodologi yang dilakukan di sini dilakukan dengan cara statistik, survei, dan statistik. Ada beberapa konten yang bisa diakses di sini yang harus ada dalam situs tadi. Ini bisa dibaca dalam tabel 1 misalnya. Demikian banyak isinya, mulai dari turis guide sampai paspor, visa juga bagaimana jika visa termasuk paspor pengunjung itu habis katakanlah masa berlakunya. Apakah kita bisa menolong untuk memperpanjangnya atau kita menghubungkan dengan pihak-pihak terkait dengan kedutaan negara si pengunjung tadi misalnya sehingga paspor dan visa tidak mengganggu dan seterusnya. Ini banyak hal yang bisa ditampilkan.
Kemudian di sini bagian yang bisa jadi ukuran keberhasilan suatu desain portal. Ada beberapa hal yang bisa menjadi ukuran seperti di sini respon time. Respon time dari situs tadi bagaimana, apakah lambat atau cepat. Throughput-nya juga sama. Bagaimana akses data itu, apakah bisa langsung diperoleh atau tidak. Dan reliabilitas dari situs tadi, apakah mudah hang atau tidak, kalau mengakses data yang demikian banyak dan seterusnya. Demikian juga kesediaan. Selalu bisa diakses kapanpun. Jadi memenuhi unsur CIA, confidentiality, integrity, dan availability-nya perlu dipenuhi. Demikian juga dari sisi kepentingan user juga perlu dipenuhi di sini, yaitu terkait dengan browser time, juga harus diperhatikan jangan terlalu lambat, network access time, pada sisi klien, ISP time, internet time, dan seterusnya, sehingga pada saat diakses tidak terlalu lama memberikan layanan kepada para pembaca. Kemudian portal navigation tool design with vector analysis. Nah, di sini untuk navigasi dari portal tersebut tentu saja perlu dilakukan desain yang sangat lengkap atau yang dianjurkan di dalam web ini lakukan dengan analisis yang serius. Beberapa hal yang bisa ditempuh bisa dilihat di dalam paper tadi lebih rinci. Ini hanya ringkasan saja. Kemudian ada correlation analysis juga, bagaimana untuk mendukung supaya desain dari navigasi portal itu bisa memberikan hasil yang memuaskan bagi para penggunanya. Ya. Kemudian Q2 prospect di sini dikaitkan dengan tentu saja tourism portal design penting for continued growth of tourism market. Ya, bagaimana supaya keberadaan web ini tetap dibutuhkan, tentu harus ada perbaikan-perbaikan, dan tentu juga harus dilakukan evaluasi secara periodik. Konklusinya atau apa yang bisa diperoleh dari paper tadi, disebutkan bahwa data dari survei yang merupakan salah satu instrumen di dalam penelitian ini digunakan untuk menggabungkan related portal functionalities using vector and correlation vector analysis. Jadi memang untuk melakukan desain portal ini dilakukan sejumlah analisis menggunakan ilmu statistik dan juga tentu saja ada survei di dalamnya. Dari sana dilakukan sejumlah analisis, ada analisis korelasi, kemudian juga ada fungsionalitas dan seterusnya sehingga menghasilkan a heritage portal aim to be mean of attracting visitor to a country by host. Bisa menjadi hal yang membantu bagi para pengunjung yang tertarik mengunjungi suatu negara. Katakanlah ini memang untuk kondisi bukan di Indonesia, tapi bagi kita bisa juga itu merupakan hal yang menjadi petunjuk jika kita ingin membangun portal yang terkait dengan pariwisata. Saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.